memperkenalkan kelompok saya untuk tugas PPKN mewawancarai. Perkenalkan, saya Ilma Yudiana Raili, absen 13 dari kelas 9E. Saya Andriansyah Putra Arayan, kelas 9E, absen 3. Saya Kezia Cesariata Putri Arifin, absen 15, kelas 9E. Saya Eduardo Martinus Delikade, absen 9, kelas 9E. Saya Alvina Zidane Sabilillah, absen 2. Simak sampai habis video kita ya guys. Dadah. Makam Gantung Blitar, Makam Keramat, pemilik Ajian Pancasona. Berada di Jalan Melati nomor 43, Kota Blitar, Jawa Timur, makam Eyang Joyodiglo. Makam ini adalah salah satu makam keramat yang cukup terkenal di Kota Blitar. Mas, ini kita lagi di mana ini? Kita lagi di kuburan gantung ya. Kita mau tugas PKN. Assalamualaikum Mbah, izin bertanya. Siapakah Raden Djosogito dan apa peran pentingnya dalam sejarah Kota Blitar, Mbah? Raden Djosogito itu istilahnya Patih Blitar, Patih ketiga. Beliau waktu itu menjabat sebagai patih pada tahun 1877 kali. Ingkang nomor kali, mengapa makam Raden Djosogito disebut dengan makam gantung, Mbah? Karena ini tempo hari yang bilang makam gantung itu sebenarnya masyarakat. Karena apa? Ternyata yang tuh punya ilmu Pancasona. Ilmu Pancasona itu, kalau punya ilmu Pancasona, kalau meninggal, kalau nggak dipisah ilmunya, nggak bisa dimakamkan. Karena kalau nyentuh tanah, sadar lagi gitu. Jadi untung waktu itu keluarga masih ada yang ingat kalau ternyata yang masih punya guru. Jadi yang meninggal duluan, gurunya masih ada. Didatangkan sini untuk menyempurnakan keadaan yang. Jadi ternyata ilmunya diambil oleh gurunya, ditaruh, selalu ditaruh di atas, tidak boleh di bawah. Makasih Mbah ya. Ya, Mbah, saya mau menanyakan beberapa ini ya Mbah ya. Pertanyaan. Bagaimana posisi atau letak makam gantung Joyodiglo dibandingkan dengan makam lain di sekitarnya? Ya ini tempatnya di sebelah kulon nih Mas ya, di kulon dewe bersandingan sama istri yang nomor 4. Jadi tempatnya ini modelnya kan udah lain ya, di keramik marmer istilahnya, dikasih pagar karena beliau sebagai patih tadi ya. Ini menjabat waktu itu masih zaman Belanda. Jadi yang mengistimewakan mungkin Belanda ya. Gitu. Susah. Ya, ada satu lagi, apa kontribusi Raden Djosogito terhadap pembangunan Kota Blitar pada masa kolonial Belanda? Ya ini beliau istilahnya membantu apa yang maksudnya perlu beliau bantu. Jadi membantu kesejahteraan masyarakat
dan lagi Eyang kan orangnya punya ilmu ya. Nah itu untuk digunakan untuk ini kalau ada Gunung Kelut yang meletus, beliau punya tradisinya itu rambukan macan untuk ini mencegah meletusnya Gunung Kelut, jadi nggak kemana-mana gitu, teratur ngalirnya gitu. Oh iya, terima kasih ya Mbah ya. Permisi Mbak, kula ajenge tanglet niki. Bagaimana masyarakat Blitar menghormati dan merawat makam gantung Joyo Digdo hingga saat ini? Ya ini maksudnya dirawat dengan hanya kebersihannya aja ya, kebersihannya aja. Dan lagi kalau sekarang dibutuhkan sama semua anak sekolah ataupun orang Pemkot, posisi Eyang, maksudnya Eyang tuh kan sebagai partai dan punya kehebatan dari ilmunya tadi ya. Itu udah. Apakah ada kisah mistis atau legenda yang berkembang di sekitar makam gantung Joyo Digdo? Maksudnya Kayak kisah horor gitu. ya memang yang ini sebenarnya kalau kita lihat hanya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya ini kalau ada yang punya niat buruk itu juga spontan dan bisa dengar atau tahu apa saja, ada tahu ular, ada tahu macan gitu, biasanya begitu. Dan lagi kalau orang-orang yang kesini biasanya ya nggak mesti butuh ya Mbak ya, maksudnya kebutuhannya niatnya dia tuh nggak sama. Ada yang karena sakit supaya cepat sembuh, ada yang kerja biar cepat lancar gitu, atau tidak mau kerja biar bisa terima gitu. Kasih. Ngapunten Mbah, kula badhe tanglet. Apakah ada kaitan antara nama makam Gunung Joyo Digdo dengan hukuman gantung atau eksekusi pada masa lalu? Waktu itu ini kan Eyang punya, nah jadi yang dibilang makam gantung itu sebenarnya hanya seputar masyarakat aja, karena ternyata yang punya ilmu Pancasona itu kalau meninggal, kalau nggak bisa ilmunya nggak bisa dimakamkan, karena kalau nyentuh tanah sadar lagi atau bangun lagi. Jadi untung aja waktu itu keluarga ada yang ingat kalau yang masih punya gurunya belum meninggal, jadi datangan sini untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Ternyata ilmunya dipisah, ditaruh di atas, selalu ditaruh di atas, nggak boleh nyentuh tanah. Nah setelah 1 tahun sudah dibangun begini ini, jadi ditaruh di atas ini. Ini makam ini yang nomor 1 untuk variasi bentuknya, nomor 2 untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian besaran yang plus ilmu dan pusakanya. Bagaimana pengaruh Raden Joyo Digdo terhadap perkembangan hubungan antara masyarakat lokal Blitar dengan pemerintah kolonial Belanda? Aku jadi enggak apa Mbak masalah itu saja. Ya ini aja, karena kan Eyang itu orangnya sakti ya Mbak ya, jadi bisa melayani apa yang dikerjakan oleh Belanda tadi. Ternyata selalu berhasil lah Eyang itu. Terima kasih. Buah kula badhe tanglet kalih malih nggih. Selain sebagai tempat sejarah, apa saja nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh makam gantung Joyo Digdo? Jadi apa tadi? Jadi selain sebagai tempat sejarah, apa saja nilai sejarah dan budaya yang dimiliki oleh makam gantung Joyo Digdo? Iya. Ya itu tadi toh yang sebagai partai di sini untuk membantu daerah sini ya, daerah Blitar sini
Jadi kalau ada apa-apa, terutama yang punya tradisi. Alah, kok mesti. Kalian pernah dengar nggak tentang arsitektur makam gantung? Dong, makam gantung Joyo Tigdo memiliki arsitektur sederhana namun kental dengan nuansa Jawa. Di sekitar makam terdapat beberapa nisan lain yang menjadi bagian dari kompleks makam ini. Lokasinya yang berada di atas bukit memberikan kesan sakral dan sering dianggap sebagai tempat ziarah oleh sebagian masyarakat lokal. Makam gantung Joyo Tigdo menjadi salah satu situs sejarah penting di Kota Blitar yang mencerminkan warisan budaya dan penghormatan kepada para tokoh yang berjasa dalam pembangunan kota ini. Eyang Joyo Digo adalah sosok yang dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual dari Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Namun, informasi mengenai latar belakang dan sejarahnya cenderung terbatas dan seringkali terkait dengan cerita-cerita lisan atau pengalaman pribadi dari orang-orang yang mengenalnya. Eyang Joyo Digo dianggap sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan sering dijadikan panutan oleh mereka yang mendalami kebatinan dan spiritualitas Jawa. Ia diyakini mampu memberikan bimbingan batiniah dan petunjuk bagi orang-orang yang mencari kedamaian atau pemahaman mendalam tentang kehidupan. Dalam ajarannya, Eyang Joyo Digo sering menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia material dan spiritual, serta kesadaran akan hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta. Meski ajarannya bersifat spiritual, banyak yang merasakan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari melalui nasihat dan petunjuk yang diberikannya. Sebagian besar informasi mengenai Eyang Joyo Digo dan hingga kini disampaikan secara turun-temurun melalui murid-muridnya. Ajarannya masih dipraktikkan oleh komunitas-komunitas tertentu di Indonesia, terutama di Jawa. Sosoknya dihormati sebagai guru spiritual yang memiliki kebijaksanaan tinggi serta kemampuan untuk memberikan pencerahan bagi mereka yang siap menerima ajarannya.